Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Hadratil kiram, para guru, para masyaikh, para alim yang saya hormati dan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini Allah masih senantiasa memberikan kenikmatan kepada kita, terutama kenikmatan iman dan Islam dengan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Salawat beserta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada paduka alam, yakni habibana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga tidak lupa kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, atba'ut tabi'in. Malah mudah-mudahan termasuk kita orang-orang yang mendapatkan syafaatul uzma di yaumul jaza wal hisab. Amin ya rabbal alamin. Bu, ada? Gimana kabarnya hari ini? Lebih baik dari hari kemarin? Makannya gimana? Enak? Tidurnya nyenyak? Berat badannya sudah nambah? Wallah. Alhamdulillah, ini adalah bukti berkah Allah Subhanahu wa taala selalu menyertai kita. Ibu bapak Daifullah Daifur Rahman, tamunya Allah, tamunya Rasulullah, hari ini kita akan melaksanakan City Tour Kota Madinah. City Tour apa, Bu? City Tour Kota Madinah. Di antaranya kemana saja? Masjid Kuba, terus Kebun Kurma, terus Masjid Abu Bakar. Gunung Uhud. Nah, ini nih yang tidak baca WhatsApp atau tidak mendengarkan suara yang lembut. Padahal saya disuruh Pak Yai Ilyas, katanya udah jangan tulis-tulis, kalau ditulis-tulis takutnya jelek tulisannya. Mendingan pakai suara yang lembut. Akhirnya saya pakai suara yang lembut. Ibu besok pagi kesini, dan ternyata ketika ditanya lupa semuanya. Padahal Masjid Abu Bakar sudah kemarin. Ini antara dua pertanyaan, apakah lupa karena kebahagiaan di sini atau memang lupa karena kebanyakan tidur? Jadi kebahagiaan mungkin jadi lupa ya, tapi alhamdulillahirabbil alamin. Udah dilihat dari paroman wajahnya, sudah bercahaya, udah ganteng-ganteng. Bapak-bapaknya yang tadinya kok lusuh banget waktu ketika datang, tapi setelah 2 hari di Kota Madinah cahayanya nampak bertebaran di sini. Entah apa senyuman yang membuat mereka lebih bahagia di sini, melainkan adalah kebahagiaan yang selalu menyertai kita. Alhamdulillah. Bu, mau kemana tadi? Mau ke Kebun Kurma. Mau City Tour. Saya nanya, terserah ibu deh. Pokoknya mau ke Kebun Kurma terserah. Yang penting saya udah dijelasin. Masjid Kuba. Ibu bapak Daifullah Daifur Rahman, tamunya Allah, tamunya Rasulullah. Hari ini kita akan pertama melewati Masjid Kuba. Masjid Kuba ini adalah salah satu masjid yang pertama dibangun oleh baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam bersama sahabat atas dasar takwa. La masjidu usasu ala takwa. Masjid ini dibangun atas dasar takwa. Ketika baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam datang dari perjalanan hijrah dari kota Mekah ke kota Yasrib. Kalau dulu Yasrib dulu. Lihat di sebelah kiri, kanan apa kiri? Kiri. Ini adalah Masjid Sayyidina Utsman bin Affan ya, dan sekaligus tanah wakafnya Sayyidina Utsman bin Affan. Yang di depan nampak dilihat Ibu, halo? Di depan sebelah kiri masih terlihat? Ini adalah Masjid Bilal bin Rabah. Siapa? Kalau Sayyidina Utsman bin Affan sahabat Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam sebagai penyayang dan juga paling gemar sedekah, kalau Bilal bin Rabah adalah sahabat Rasulullah sekaligus muadzin baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam yang mempunyai lantunan suara yang keras dan juga halus dan lembut. Ibu bapak Daifullah Daifur Rahman, tamunya Allah, tamunya Rasulullah, halo sekali lagi. Bilal bin Rabah mempunyai keutamaan yang luar biasa. Pernah suatu hari ketika baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam Isra wal Miraj, beliau melewati surganya Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada saat itu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mendengar detakan trompahnya seseorang di dalam surga, sehingga baginda Rasul bertanya kepada Jibril, "Ya Jibril, suara apa gerangan ya Jibril?" Itu adalah suara trompahnya Bilal bin Rabah. Sedangkan pada saat itu Bilal bin Rabah masih hidup, ibu bapak.
sehingga sesudahnya beresnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan Isra wal Mi'raj, maka beliau bertegur atau menanya kepada Said Bilal bin Rabah, ya Bilal, apa gerangan yang engkau perbuat sehingga kemuliaanmu luar biasa seperti ini ya Bilal? Maka Bilal menjawab, ya Rasulullah, Rasul dan Allahnya yang lebih tahu, tidak ada keutamaan bagi kami melainkan versi yang pertama, bahwa Bilal bin Rabah selalu menjaga wudunya, atau selama hidupnya setelah masuk Islam beliau tidak pernah batal wudu. Halo? Kok diem-diem? Selanjutnya versi yang kedua, pada saat itu Bilal bin Rabah, ada juga yang mengatakan karena keutamaan Bilal bin Rabah setelah melaksanakan wudhu pasti beliau melaksanakan sholat 2 rakaat yang disebut dengan sholat di syukril wudhu. Pertanyaannya, kita pernah Bu di syukril wudhu, setelah wudhu masih basah kita sholat dulu 2 rakaat baru tahiyatul masjid? Pernah? Itu kebiasaan Bilal bin Rabah. Itu udah luar biasa. Bilal bin Rabah masih hidup tapi sendalnya sudah menunggu di dalam surga Allah Subhanahu. Ada perbedaan antara sendal ibu dan bapak dengan sendal Bilal bin Rabah? Apa yang berbeda? Yang berbeda, kalau sendal Bilal bin Rabah tertinggal di surga sudah menunggu Bilal bin Rabah, sedangkan sendal ibu tertinggal di masjid. Sendal bapak tertinggal di masjid karena ke masjidnya jarang sekali. Ada yang seperti itu? Iya. Perbedaannya mungkin di situ ya Bu ya? Iya. Pak Haji, aman Pak Haji di belakang? Aman Bu Haji. Maaf nih, canden ini. Lanjut. Udah, sekian dulu kalau Bilal bin Rabah ya. Lanjut ke masjid apa? Masjid Kuba. Masjid Kuba ini didasari, yaitu atas dasar takwa, dibangun langsung oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan dari kota Mekah dan singgah di Masjid Kuba atau di Kampung Kuba selama 4 hari 4 malam. Hari apa aja Bu? Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Awas, apa hari apa? Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumatnya beliau berjalan lagi menuju kemana? Ke Madinah, yaitu di tempat masjid kita yang selalu melaksanakan sholat, yaitu Masjid Nabawi. Nah, kalau di sebelah ini katanya ini Torbus Sifa, ini di daerah sini, tapi belum meyakinkan. Tapi orang Saudi nyuruhnya di sini. Tahu itu tentang Torbus Sifa Bu? Yaitu ketika para sahabat terserang penyakit kulit, maka Rasulullah SAW menyuruhnya berobat di tempat sana. Tapi saya masih belum meyakinkan karena saya belum turun di situ. Kalau orang Saudi nunjuknya di sana. Torbus Sifa yaitu ketika para sahabat mengobati penyakit kulitnya dengan, kalau kita apa namanya, lumpur atau debu. Ya, torbu itu debu ya Bu ya. Lanjut. Maka disinilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membangun salah satu masjid yang mempunyai keutamaan yang luar biasa. Baginda Rasulullah SAW menyampaikan, man tatahara fi baiti summa atamma masjidal Quba fayusolli fihi sholatan kana lahu ka ajrin halo? Kok tidak jawab? Nah, kata Rasulullah SAW, barang siapa yang bersuci dari rumahnya lalu mendatangi Masjid Quba, lalu melaksanakan sholat 2 rakaat di Masjid Quba, maka 1 kali sholat itu pahalanya sama dengan 1 kali umrah. Nah, ini di depan Masjid Quba nih. Ini Masjid Quba. Yang pertama, sekarang sudah jam 7. Kita kasih waktu 20 menit cukup. Udah pada berwudu belum? Sudah. Semuanya? Bapak-bapak sudah berwudu belum? Halo? Bapak-bapak sudah berwudu? Nanti oh belum. Ya udah, wis, gak usah rewel. Nanti pokoknya diantrin. Untuk ibu-ibu nanti jalan masuknya kita tentukan. Halo? Nanti bersama Bu Hajah Aisyah ya. Ya udah tahu semuanya bareng-bareng. Bu Haji juga tuh yang di belakang udah tahu nanti jalannya, karena sekarang kalau toilet perempuan adanya di atas ini. Nih di sini ya, di atas. Nanti kalau yang belum wudu atau batal wudu bisa ke sini. Awas. Di sini jangan ngantuk. Ngaret. Maksudnya waktunya dikasih 20 menit, jadi 1 kasihan karena mobil harus
dibayar karena di sini sekarang untuk parkir sudah berbayar. Siapa yang nanggung? Kita travel. Kalau kelamaan berarti berbayar lebih gede. Ya, insya Allah 20 menit cukup. 30 menit cukup. Cukup ya. Insya Allah kita sholat di sini. Sholatnya apa aja? Yang pertama sholat tahiyatul. Yang kedua sholat duha atau wudu juga. Kalau misalnya udah keadaan waktu duha, kan sekarang udah masuk waktu duha nih. Udah, yang pertama sholat tahiyatul masjid, sholat duha, sholat tobat. Cukup 3 kali. Ya, 3 kali ya. Cukup insya Allah. Nanti kita kumpul, tentukan titik kumpulnya. Lalu kita nanti berfoto bersama. Mau sesudah sholat atau sebelum sholat? Sesudah sholat ya, biar aman dari wudhunya ya. Oke, tapi harus nanti pas dicari-cari ini gak ada. Mohon kepada yang masih muda agar senantiasa memperhatikan yang sudah tua. Oke. Awat nih kalau Pak siapa nih? Pak siapa nih? Pak Solehan, kalau ditinggalin awas ya, nanti kena nih. Lanjut. Gimana ini parkirnya ini, Mamang ini? Kita masuk ke dalam kok. Jadi sekarang di sini Pak, dulu nggak ada yang namanya parkir berbayar. Sekarang harus bayar, Pak. Ya. Inilah Masjid Quba, masjid yang dibangun oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk sejarahnya nanti kita lanjutkan ya. Setelah kita sholat, setelah kita beres semuanya, baru kita lanjutin. Karena yang pertama semuanya insya Allah ya kuat ya, jalan sedikit-sedikit ya. Bismillah dulu. Kalau yang udah agak kuat nanti saya persiapan kursi roda 1 ya. Itu saja persiapannya. Gak usah bawa barang yang berat, hanya bawa niat yang baik untuk melaksanakan sholat di dalam Masjid Quba agar senantiasa keutamaan Masjid Quba kita dapatkan bersama-sama ya. Saya mau dulu. Oh, perempuan ada yang belum wudhu? Sudah wudhu semuanya ya. Kalau ada yang batal nanti ada Bu Haji Aisyah sama Bu Haji tuh yang tahu tuh di atas ya. Tulisannya wudhu dulu. Weh, heran orang dari grup